Halo Soulmate, good day mate. Selamat datang di podcast kali ini bersama saya Nanda Sari Hidayah dari mahasiswa program studi S1 Manajemen Angkatan 2021. Nah, tentunya saya di sini tidak sendirian, melainkan bersama dengan seorang narasumber yang sangat istimewa, yaitu seorang ibu dosen muda yang asik, yang baik, pokoknya yang punya tempat tersendiri deh di hati para mahasiswanya. Siapa lagi kalau bukan Ibu Ika Febrilia SMM. Halo Bu Ika, apa kabar? Alhamdulillah saya sehat Nanda. Terima kasih banyak. Nanda apa kabar? Alhamdulillah sehat juga Ibu. Oke. Ya oke, mungkin sebagian soulmate di sini udah pada kenal ya siapa Bu Ika, tapi mungkin sebagian yang lain belum kenal siapa Bu Ika. Jadi Bu Ika merupakan salah satu dosen dari D4 Pemasaran Digital di Betul. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Ya. Nah Bu Ika, kali ini kita kan ngobrol-ngobrol santai nih terkait dengan isu penutupan akses barang impor di platform Shopee Indonesia atau cross border. Nah jadi Bu, Shopee Indonesia ini baru saja menghentikan penjualan produk impor dari pedagang luar negeri per tanggal 4 Oktober 2023 pukul 22.00 WIB sesuai dengan kebijakan baru dari Kementerian Perdagangan atau Kemendak nomor 31 tahun 2023 tentang perizinan berusaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan isu itu, saya pengen tanya dulu ke Bu Ika. Bu Ika sendiri tahu nggak sih terkait dengan isu ini dan bagaimana sih tanggapannya Bu Ika terkait dengan isu ini? Kayaknya saya pernah dengar ya tentang isu tersebut juga karena memang hangat diperbincangkan di masyarakat. Namun yang namanya kebijakan ya Nanda pasti punya pro dan kontra ya. Ada dampak positif, ada juga dampak negatif. Nah, seperti yang kita tahu produk Cina tuh punya harga yang jauh lebih murah ya dibandingkan dengan produk lokal. Dan saya memahami bahwa yang namanya predatory pricing ini rentan sekali terjadi gitu ya, dan produk UMKM akhirnya menjadi kalah bersaing gitu ya. Walaupun kalau kita cermati lagi tidak terlalu memiliki pengaruh yang signifikan ternyata, karena persentase berbelanja dari produk luar itu hanya 3% saja gitu ya. Dan Shopee juga sudah menutup 14 kategori produk cross border yang bersaing dengan produk UMKM tersebut. Ya betul banget Bu, saya juga setuju karena memang sebetulnya penutupan akses barang impor dari luar negeri ini nggak memiliki pengaruh sama sekali terhadap produk UMKM karena di mana penjualan UMKM ini justru mempunyai presentasi yang lebih besar yaitu sekitar 97%. Jauh banget kan tadi jauh perbedaannya banget, ya. Betul. Tapi mungkin kembali lagi bahwa ini merupakan kebijakan, jadi di mana Shopee Indonesia tetap harus mengikuti kebijakan yang berlaku. Nah, jika kita melihat dari konteks 7C Framework of Digital Retailing Bu, berarti kan ini 7C itu terdiri dari customer, content, konteks, community, convenience, cohesion, and conversion. Nah, di mana Shopee Indonesia ini harus mulai beradaptasi lagi nih dengan peraturan baru dan juga Shopee harus memastikan bahwa situs web mereka ini menghadirkan konten yang sesuai dengan target pasar. Nah, menurut Bu Ika sendiri bagaimana? Ya, jadi betul banget Nanda ya tadi berkaitan dengan 7C. Mungkin saya bisa ambil dua gitu ya dari 7C yang tadi Nanda sempat sebutkan. Yang pertama berkaitan dengan konten gitu ya. Jadi kalau misalnya dulu awal mungkin dari sisi konten tuh lebih beragam gitu ya, tapi kalau sekarang kontennya hanya dibatasi kepada produk-produk yang UMKM saja ya gitu ya. Itu dari sisi konten. Kemudian kalau dari sisi convenience mungkin kita bisa lihat perbandingannya gitu ya. Kalau dulu mungkin kita punya akses yang lebih mudah ya untuk membeli barang dari luar negeri, tapi kalau sekarang kita akhirnya dibatasi dan diarahkannya hanya membeli produk lokal saja. Ya benar banget Bu, karena hal ini juga Shopee itu harus mengubah beberapa elemen yang ada pada platform mereka. Nah, kebijakan ini juga berpengaruh pada platform digital lainnya seperti TikTok Shop yang sama-sama kita tahu bahwa pada akhirnya harus tutup, padahal sebetulnya TikTok Shop ini mendatangkan banyak penghasilan dan keuntungan banget bagi para UMKM. Ya, nggak hanya mendatangkan penghasilan ya Nanda, tapi TikTok Shop ini juga banyak membantu para UMKM yang mungkin mereka punya keterbatasan modal, tidak punya akses dan kemampuan untuk bisa punya toko offline gitu ya, tapi mereka tetap bisa menjual produknya melalui TikTok Shop ini. Jadi sebenarnya banyak sekali yang menyayangkan gitu ya, akhirnya TikTok Shop ini harus ditutup gitu ya, karena padahal punya impact yang positif untuk banyak orang juga. Ya benar Bu, tapi mungkin bagi sebagian orang yang lainnya kehadiran TikTok Shop ini justru merugikan, terutama bagi para pedagang yang ada di Tanah Abang, di mana mereka itu harus kehilangan para pelanggan yang pelanggan ini cenderung berbelanja secara online gitu. Oke, nah inilah gitu ya peran pemerintah sangat diharapkan di kondisi seperti ini gitu ya, dan kalau menurut saya pribadi
seharusnya pedagang-pedagang di Tanah Abang, pedagang-pedagang toko offline juga mau belajar gitu ya dan beradaptasi pada perkembangan teknologi yang ada gitu. Jadi kemarin TikTok Shop sudah resmi ditutup gitu ya, bukan berarti kemudian platform e-commerce yang lain juga minta ditutup juga gitu ya. Saya rasa itu bukan solusi yang tepat. Tapi alangkah lebih baiknya para pedagang offline ini tidak hanya yang ada di Tanah Abang aja, tapi para pedagang offline yang punya toko konvensional setidaknya mau belajar gitu ya. Mau mengedukasi dirinya sehingga mereka tuh nggak cuma punya kemampuan untuk berdagang secara offline, tapi mereka juga punya skill dan kemampuan untuk berdagang secara online, gitu ya. Ya, betul banget Bu. Seharusnya para UMKM ini seperti yang tadi Bu Ika bilang harus lebih melek lagi terhadap Ya, kemajuan betul, teknologi betul. karena hal ini tuh justru malah berdampak positif sekali bagi bagi usaha mereka gitu. Dan sebetulnya juga yang sudah tadi saya jelaskan bahwa penutupan akses barang impor ini kan nggak memiliki pengaruh yang besar gitu terhadap UMKM karena tidak bisa dipungkiri bahwa kualitas dari produk-produk UMKM ini nggak kalah dengan produk-produk impor. Nah, Bu Ika, ngobrol-ngobrol santai kita tentang isu Shopee pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Padahal sebetulnya masih banyak banget hal yang menarik yang bisa kita gali lagi dan juga sebetulnya banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari isu ini. Nah, mungkin sebelum kita akhiri ada closing statement yang ingin Ibu Ika sampaikan terkait dengan isu ini. Oke, mungkin saya mau meng-highlight bagian tadi ya yang edukasi gitu ya, sosialisasi dari pemerintah dan seterusnya. Menurut saya memang di berbagai kondisi yang begitu dinamis seperti sekarang gitu ya, teknologi berubah dengan cepat, memang seharusnya para pedagang offline mampu menyesuaikan diri dengan tadi ya cepat beradaptasi, mau belajar gitu sehingga mereka tuh juga tidak ketinggalan zaman gitu. Mereka tidak menghilangkan skill dalam berjualan offline tapi mereka menambah skill dalam berjualan online sehingga mereka bisa melakukan dua-duanya. Ya betul banget Bu, juga terkait dengan kebijakan bahwa kebijakan itu tidak pasti ada pro kontranya dan betul. tidak bisa memenuhi ekspektasi semua masyarakat umum gitu. Betul sekali Nanda. Oke Bu, mungkin obrolan santai kita kali ini kita akhiri dulu. Terima kasih banyak Bu Ika yang sudah menemani saya mengobrol santai pada hari ini. Nah mungkin jika ada soulmate nih yang punya pendapat lain terkait dengan isu ini bisa tulis di kolom komentar. Oke, mantap. Terima kasih banyak Nanda. Sama-sama Ibu. Sudah mengisi materi juga di Med Channel. Semoga nanti kita punya kesempatan yang lain untuk ngobrol-ngobrol tentang hal-hal yang berkaitan dengan marketing lainnya ya. Betul Ibu, sama-sama juga Ibu. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Oke, dan good day mates. Halo soulmate, good day mate. Selamat datang di podcast kali ini bersama saya Gita. Jangan ketawa dong. Nyengir-nyengir. Saya biasanya gini, good day mates gitu ya. Good day mates. Good day mates. Hai. Oke. Foto semua? Foto boleh ayo. Nanti ada yang mau saya sampaikan. Handphone nggak? Ya, biar ketawa ya. Oke. Good day mates. Good day berdua. Good day mates.